Kenapa domba diberkati dan menerima kerajaan? Apa yang dilakukan oleh domba, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang akan menerima kerajaan, adalah manifestasi yang nyata, tindakan-tindakan yang nyata, tindakan dalam memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan tumpangan, memberikan kunjungan. Ya, jadi manifestasi yang nyata. Domba dan kambing ini, apa yang memisahkan mereka? Ya, kita sudah melihat bagaimana yang memisahkan adalah apa yang mereka lakukan terhadap yang terhina. Itu Yesus tekankan. Pikirkan mengenai istilah anak manusia. Dan apakah yang dikatakannya tentang kemanusiaan Kristus. Walaupun Yesus adalah Allah, dia menjadi salah satu dari kita seperti kita, tetapi tidak seperti kita. Ini kok bikin bingung. Dia menjadi salah satu dari kita, seperti kita, tetapi tidak seperti kita. Kenapa? Karena dia tidak pernah berdosa. Betapa menakjubkannya harapan ini yang ditawarkan kepada Anda dalam hal mengetahui bahwa kasih Allah bagi kita. Kedua, mengetahui bahwa dia dapat berhubungan dengan pergumulan Anda dan memberi Anda kemenangan atasnya. Yesus pada saat dia dalam dunia, dia dikenal juga dengan istilah favoritnya, panggilan favoritnya, yang Yesus digunakan, anak manusia. Kenapa? Karena dia dilahirkan dari siapa? Dia dilahirkan dari Maria. Ya, dia bukan tiba-tiba turun dari surga, tidak. Dia dilahirkan dari seorang Maria, seorang manusia. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia tidak boleh, ini pembahasan panjang, tapi saya mencoba untuk ringkaskan dalam 1 menit ini. Dia tidak boleh menjadi manusia yang berdosa. Kenapa? Kalau Yesus menjadi manusia yang berdosa, maka dia sendiri membutuhkan juru selamat. Itulah sebabnya ayah daripada Yesus bukan si Yusuf, tetapi Roh Kudus. Ayah daripada Yesus adalah Roh Kudus. Yesus adalah istilahnya penggabungan dari manusia, Maria, dan Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus yang menyebabkan Yesus dapat dilahirkan. Ya. Dengan kata lain, dia tetap dapat mendapatkan apa? Dapat digoda, dia dapat digoda, dan kalau dia menerima godaan setan, maka dia itu dapat apa? Jatuh ke dalam dosa kalau dia menerima. Ya. Tetapi pada saat yang bersamaan dia tidak bisa dilahirkan sebagai manusia yang berdosa. Kalau dia dilahirkan sebagai manusia yang berdosa, maka dia sendiri membutuhkan juru selamat. Itulah sebabnya Roh Kudus, bukannya Yusuf. Ya. Kalau dia betul-betul itu, maka dari Yusuf dan dari apa? Dari Maria. Ini pembahasan yang sangat panjang. Ini pembahasan teologi yang sampai saat ini itu tidak dapat tidak dapat kita secara puas. Kalau saya buka kesempatan untuk bertanya, ini kita bisa rame terus terang. Kita bisa rame karena inilah misteri daripada apa? Satu misteri rahasia dari inkarnasi tersebut. Ya. Bagaimana bisa? Apakah dia itu adalah Adam yang pertama atau Adam yang kedua? Itu ramai di dunia perteologian, ya, dengan kata lain, sehubungan hal tersebut. Tapi poinnya adalah dia adalah manusia, walaupun dia Allah, menjadi salah satu dari kita seperti pelajaran kita katakan, tetapi dia tidak seperti kita. Kenapa? Apa yang dia tidak seperti kita? Dia tidak memiliki keberdosaan sebagai manusia yang lahir sebagai berdosa, tetapi dia dapat jatuh ke dalam dosa. Seperti Adam, Yesus adalah seperti Adam yang pertama, dapat digoda, dapat jatuh. Dapat digoda dan dapat jatuh. Tetapi pada saat dia digoda, dia tidak pernah berdosa. Itu satu poin ya, yang dapat kita simpan. Tapi poinnya adalah gantinya kita memikirkan Yesus tuh sifat alamiah Yesus tuh bagaimana. Mungkin itu suatu saat kita pasti akan tahu, saudara. Tapi sebelum kita mau pusing-pusing bicara tentang sifat alamiah Yesus, bagaimana kita memiliki satu kesempatan yang indah suatu saat untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Dengan kata lain, bagaimana kalau kita sekarang berfokus untuk masuk surga terlebih dahulu, agar supaya saudara dan saya dapat memperoleh jawaban tersebut. Ya, itulah sebabnya. Ini yang sudah kita pernah bahas sedikit waktu lalu, ya. Pada saat kita membaca kitab Matius pasal 24 dan 25, itu kalau Matius 5 berbicara khotbah Yesus di atas bukit, Matius 5 sampai Matius 8 dan 9, ya. Khotbah di atas bukit. Tapi pada saat Anda membaca Matius 24 sampai 25, itulah khotbah tentang akhir zaman. Ya. Khotbah tentang akhir zaman. Kenapa? Karena murid-muridnya ingin tahu, kapan? Ya, kita sudah pernah bahas sedikit ini, ya.
Kapan dan apa? Kapan dan apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus? Kapan itu terjadi? Ya, itu menjadi pertanyaan. Dan Yesus jawab sih, ya, walaupun tidak Yesus tahu itu bukan suatu hal yang paling penting, tapi dia pikir oke, sebelum aku datang akan ada tanda-tanda di alam, gempa bumi dan lain sebagainya. Yesus jelaskan ada Mesias palsu semua, baru kesudahannya tiba. Yesus bilang. Jadi Yesus sedikit bahas, tetapi pada saat yang bersamaan kita harus lihat bagaimana fokus daripada Matius 24-25 itu lebih banyak kepada bagaimana kita dapat bersiap. Bagaimana kita menyiapkan diri kita ya, untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius 24 di akhir-akhirnya Yesus katakan apa? Karena itu berjaga-jagalah supaya kamu tidak tahu sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi kita harus berjaga-jaga. Itulah sebabnya ada 3 perumpamaan. 3 perumpamaan yang kita harus berjaga-jaga ya. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang 10 anak darah, 5 bijaksana, 5 yang bodoh ya. 10 anak darah, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yang kedua adalah tentang itu, kalau yang pertama 10 anak darah, bagaimana kita harus selalu bersiap, memiliki minyak bagi pelita kita. Harus memiliki persiapan. Tapi bagi yang kita harus prepare. Tapi yang bagian kedua, talenta, kita harus bukan hanya bersiap menunggu, ya, bukan hanya berdoa dan bekerja, bukan hanya berdoa untuk memohon Roh Kudus, tapi juga bekerja. Ya, talenta, karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah berikan pada kita, harus kita kembangkan. Dan di perumpamaan yang ketiga ini lebih spesifik tentang apa yang harus kita lakukan, ya, dan sikap kita dalam melakukan pekerjaan tersebut. Oke, itulah sebabnya kita akan lihat pada malam hari ini tentang perumpamaan domba dan kambing, seperti pelajaran sekolah sahabat kita katakan. Inilah perumpamaan yang kita akan lihat pada saat ini. Yang di sebelah, kalau Anda bisa lihat itu sebelah kiri Anda itu domba, kambing itu yang ada tanduknya. Walaupun kadang-kadang domba itu juga ada tanduknya, tapi pada umumnya kita lihat hampir sama, hampir mirip sekali mereka, tetapi ada perbedaan. Ya, ada perbedaan, nanti kita akan lihat. Jadi sekali lagi, 10 anak darah kita harus bersiap-siap, harus berjaga-jaga, watching. Sedangkan talenta, working. Bagaimana dengan yang ketiga ini, perumpamaan tentang kambing dan domba? Oke, mari kita masuk saja. Ya. Poin pertama, sebelum kita bahas tentang perumpamaan tersebut, kita akan lihat untuk menekankan pelajaran kita, bahwa pada saat Yesus berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Matius 25, 31-32. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, kata apabila, ini seakan-akan apabila, mudah-mudahan, arti bahasa Indonesianya mungkin ini bisa ya, bisa tidak, anak manusia datang ya. Tapi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya dan bahasa Grekanya menggunakan kata when, apabila. Tidak digunakan kata if. Jadi bukan dibilang jika Tuhan datang, jika anak manusia datang, tapi digunakan kata apa? Ketika anak manusia datang. Tidak heran, Cambridge Dictionary memisahkan di dalam kata Inggris antara perkataan when, ketika, yang menekankan apa? Kepastian, daripada jika, mudah-mudahan, atau jika, if, kemungkinan. Ya. Jadi itu sebabnya Cambridge Dictionary katakan kita manusia ya, kita manusia di Inggris yang menggunakan bahasa Inggris ya, kita menggunakan jika atau if untuk memperkenalkan situasi atau kondisi yang merupakan satu kemungkinan atau tidak nyata. If only I got rich, jika saya sudah menjadi orang kaya, jika saya bisa menjadi kaya, jika saya mendapat ini ya. Mudah-mudahan itu satu hal yang ada masih merupakan kemungkinan atau tidak nyata. Tetapi pada saat kita menggunakan kata ketika atau apabila, ketika ya, when I become rich, pada saat saya menjadi kaya, itu menekankan kepastian ya. Jadi kita dikatakan apa? Kita menggunakan kata ketika atau when untuk mengacu pada situasi atau kondisi di masa depan yang diyakini kepastiannya. Yang pasti. Jadi Matius 25 itu mulai dengan kata when the Son of Man came. Ketika, artinya pasti, depan nyata. Itulah misalnya Cambridge Dictionary memberikan contoh ya. Misalnya ini contoh perkataan tersebut ya. Jadi misalnya digunakan kata jika ya, jika atau if ya. Jadi misalnya
jika Giles datang kembali ke kantor, can you tell him I've gone home? Dapatkah Anda membantu saya untuk memberitahukan kepada Giles bahwa saya sudah pulang? Artinya, si pembicara yang sedang meminta bantuan kepada orang, jangan sampai pada saat si Giles nanti datang, the speaker does not know. The speaker tidak tahu apa si Giles itu akan kembali ke kantor atau tidak. Ya. Mungkin dia dapat datang kembali, tetapi itu tidak pasti. Tetapi ketika kita menggunakan kata when, seperti Matius 25, when Giles came back to office, can you tell him I have gone home? Artinya, pada ketika Giles kembali ke kantor, katakan kepadanya, saya sudah pulang lebih dahulu. Dengan kata lain, si pembicara yang memohon bantuan ini is certain, sangat pasti, bahwa Giles is coming back to the office. Dan inilah yang digunakan. Kata yang digunakan dalam Matius 25 itu adalah when, bukan kata if. Jadi kedatangan Yesus, saudara, kedatangan Yesus adalah satu hal yang pasti sekali. Sama pastinya dengan kedatangan yang pertama, kedatangan yang Yesus yang kedua pasti sekali. Kita sudah lihat bagaimana ayat demi ayat yang kita sudah baca tadi menyatakan bagaimana dia datang diiringi dengan malaikat-malaikatnya, dengan suara yang gegap gempita dan lain sebagainya. Ya. Dan sinilah kita lihat. Yesus akan datang di atas, anak manusia akan datang di atas takhta kemuliaannya. Di perumpamaan yang pertama, 10 anak darah, Yesus digambarkan sebagai pengantin pria. Di talenta, perumpamaan talenta, Yesus Tuhan yang berpergian. Tapi sekarang secara lebih direct to the point, Yesus dibilang sebagai anak manusia yang datang dalam kemuliaannya. Yang datang dalam kemuliaan. Jadi memang dia bukan lagi seperti seorang tuan yang berpergian atau pengantin pria. Dia sekarang sudah lebih apa? Tembak langsung. Yesus itulah apa? Anak manusia. Yesus anak manusia. Nah, kenapa ini sangat penting? Kenapa sangat penting? Karena sebelum dia naik kembali ke surga pada saat dia datang di kali yang pertama, anak manusia itu adalah menggambarkan menggambarkan kerendahannya yang begitu rendah sebagai manusia. Ya. Kenapa? Karena dia ingin menggambarkan kepada saudara dan saya bahwa kita itu memang sangat rendah oleh sebab dosa kita. Itulah sebabnya kata anak manusia yang Yesus berikan kepada dirinya pada saat dia berada dalam dunia di kali pertama, itu ditujukan untuk menunjukkan kerendahannya. Yaitu sebagai apa? Sebagai hamba, saudara. Sebagai hamba. Markus 10 ayat 45 katakan apa? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, anak manusia digambarkan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia agar supaya keselamatan dapat menjadi apa? Bagian umat manusia. Filipi 2 ayat 5-8 katakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu supaya kita semua diajak apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak bilang, apa ini saya? Jangan hina-hina saya dong. Saya ini anak Allah. Hati-hati kamu. Yesus tidak harus menonjolkan siapa dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri ini satu ayat yang paling saya sangat suka. Ya, saya selalu ingin membaca ayat ini. Anak Allah. Anak Allah. Allah yang ingin menjadi manusia, sedangkan saya seringkali manusia ingin menjadi Allah. Ini dokter ini dokter. Siapa saya ini? Jangan anggap remeh dong. Itulah kita ya, manusia yang ingin menjadi apa? Ingin menjadi Allah dari sejak mulanya ya. Tapi Allah sendiri ingin menjadi manusia. Menjadi manusia supaya kita dapat diselamatkan. Jadi itulah Yesus yang telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kadang-kadang saya selalu berpikir, kalau kita harus berpolitik untuk jadi ketua ini, ketua itu, baik di jemaat maupun di organisasi dan seterusnya. Aduh, mungkin kita harus selalu taruh ini Filipi 2:5-8 supaya kita semua dapat ingat, aduh, buat apa mau bela-belain orang Jakarta bilangnya, mau paksa-paksain untuk jadi pemimpin ini. Oh, saya dulu ini adalah seorang
ketua jemaat pendeta dan jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena jangan sampai kita ingin menjadi Allah padahal kita manusia. Karena anak Allah sendiri telah datang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, mati di kayu salib. Oke, baik. Itu poin pertama. Jadi poin kedua, ya bukan poin kedua, tapi mari kita masuk ke bagaimana pada saat dia datang. Dia tadinya mati sebagai hamba, tapi akan kembali sebagai raja. Anak manusia, tetapi raja yang tetap menyatakan gelarnya sebagai anak manusia. Dia apa yang dia lakukan sebagai raja, anak manusia yang sekarang menjadi raja? Semua bangsa, Matius 25:32, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari apa? Domba dari kambing. Ya, domba dari kambing, ya. Lalu kemudian apa? Ayat 33-34. Ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, kepada domba, mari, hai kamu yang diberkati. Waduh, domba yang di kanan diberkati untuk dapat apa? Menerima kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, ini poinnya. Nanti kita akan lihat juga, saya akan hubungkan. Apa contoh, apa manifestasi orang yang diberkati? Apakah orang yang diberkati itu kalau dia punya gelar, kalau dia punya jas, pakaian yang hebat mungkin, atau dia memiliki ini dan itu. Apa artinya orang yang diberkati? Alkitab katakan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang akan menerima kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena seperti kita sudah sering ulang-ulang ya, kalau kita mati, apa ya jas yang kita mau pakai? Cuma satu pasang mungkin ya. Ada rumah yang kita mau bawa ke surga pada saat kita mati atau apa? Tidak ya. Tapi yang diberkati adalah bagaimana menerima kerajaan yang telah disediakan. Ya. Nah, apa julukannya? Julukan daripada domba adalah orang yang sudah diberkati. Dan sudah disiapkan kerajaan sejak dunia dijadikan. Sejak sebelum dosa itu ada. Kenapa ini sangat signifikan? Nanti kita akan lihat. Apa perbedaannya dengan kambing? Ya. Kenapa? Bagi yang orang benar, sudah disiapkan kerajaan oleh Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak benar, kebinasan itu bukan Tuhan yang siapkan, setan. Dengan kata lainnya, setan yang siapkan. Nanti kita lihat. Nah, pertanyaannya, kenapa domba diberkati dan menerima kerajaan? Nah, jawabannya Matius 25 ayat 35-36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Yesus katakan, ini apa yang dilakukan oleh domba, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang akan menerima kerajaan, adalah manifestasi yang nyata, tindakan-tindakan yang nyata, tindakan dalam memberikan pakaian, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan tumpangan, memberikan kunjungan. Ya, jadi manifestasi yang nyata. Lalu kemudian domba-domba itu yang diberkati itu apa? Apa reaksi mereka? Atau yang kemudian disebut bukan hanya orang yang diberkati, tapi juga di orang benar. Apa reaksi mereka? Wah, terkejut mereka, kaget mereka. Maka orang-orang benar itu, domba-domba itu ya, sekarang bukan lagi domba, tapi jadi orang. Bukan lagi orang yang bukan hanya yang diberkati, tapi yang dikatakan orang benar, yang dibenarkan, yang akan masuk kerajaan surga. Menjawab dia katanya apa? Tuhan, bila mereka kami melihat engkau lapar, kapan kami memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Heran mereka. Heran kok. Kami nggak pernah buat itu kepada Yesus. Ya. Tidak pernah kami buat. Dan raja itu, Yesus kemudian apa? Menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Kata saudara dan paling hina ini penting sekali. Nanti kita lihat ya. Saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga pada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan apa? Malaikat-malaikatnya. Ya, malaikat-malaikatnya. Jadi kita sudah lihat
Domba adalah orang-orang yang benar, yang diberkati, yang menerima kerajaan. Sedangkan kambing itu kemudian dikutuk dan dienyahkan ke dalam api kekal. Pertanyaannya, Anda sudah tahu jawab sih. Anda banyak sudah tahu. Kenapa? Kenapa mereka harus dikutuk dan dienyahkan? Ya, sebab Yesus kemudian lanjutkan Matius 25 ayat 42 ayat 43. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku haus, kamu tidak. Semua kata tidak. Jadi lawan daripada domba itu dilakukan oleh kambing. Bukan berarti Tuhan tidak suka kambing. Itu hanya untuk perumpamaan ya. Bukan berarti sejak saat ini oke, kita harus habiskan di kambing-kambing ini. Itu bukan begitu ya. Tapi poinnya, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Kenapa? Kenapa ini menjadi ditujukan kepada kambing? Karena mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh apa? Apa yang dilakukan oleh domba. Ayat 25-44. Lalu mereka pun menjawab, sama seperti domba. Kambing-kambing ini juga, kaget mereka. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Jadi, pelayanan itu bukan hanya di pikiran. Bukan hanya kalau kita pikir, waduh Tuhan Yesus ada di penjara, atau Tuhan Yesus yang lagi lapar. Pelayanan itu harus manifestasi langsung. Nanti kita lihat ya. Jadi ini yang terjadi. Ya. Maka Yesus akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Pertanyaannya, faktor apa yang memisahkan kedua grup ini? Oke. Tentu saja ya kita bisa melihat ya bagaimana kedua grup ini adalah kelanjutan dari dua grup sebelumnya. Di perumpamaan tentang anak darah ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Di talenta ada yang melakukan yang melipat gandakan talenta, ada yang menyimpan talenta. Jadi ada yang malas, ada yang rajin ya. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Bagaimana dengan yang grup ini? Domba dan kambing ini, apa yang memisahkan mereka ya? Kita sudah melihat bagaimana yang memisahkan adalah apa yang mereka lakukan terhadap yang terhina. Itu Yesus tekankan. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Ya. Yang paling hina, the least. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena seperti Yesus, orang-orang yang terhina ini adalah orang-orang yang dihina. Kita seringkali menghina orang karena mereka itu orang miskin. Kita hina mereka. Kita pikir kita memiliki segala sesuatu, tapi mereka tidak. Kita menganggap remeh mereka. Kita tidak menghormati. Kalau orang kaya, orang yang memiliki posisi, waduh itu yang kita hormati. Tapi begitu orang miskin masuk dalam gereja, mungkin udah nggak usah dipikirkanlah mereka itu. Nanti layani saja yang kaya-kaya atau apa begitu ya. Sedangkan Yesus adalah orang yang paling hina. Dia dihina, saudara. Yesus memiliki apa? Satu kebersamaan yang erat dengan orang-orang yang kelaparan karena Yesus sendiri pernah lapar. Yesus sendiri pernah haus. Ya. Yesus pada saat dia dihakimi, dia ditelanjangi, saudara. Dia seperti orang hina. Orang yang hina itu adalah orang-orang yang seperti Yesus yang pernah lapar, pernah merasa sakit, kesendirian, merasa tersendiri. Dan tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Coba kita lihat. Namun orang-orang yang paling hina ini, apa panggilan Yesus kepada mereka? Panggilan Yesus pada mereka adalah saudaraku yang paling hina. Orang-orang yang, bukan saya tidak katakan yang kaya itu bukan saudara Yesus, ya mungkin itu keponakannya. Tapi ini adalah apa? Saudara dalam arti apa? Dia adalah orang yang paling blood brothers. Istilahnya, orang-orang yang paling hina itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah. Kata saudara di sini berbicara tentang hubungan darah dengan Yesus. Okay? Hubungan darah. Bukan hanya saudara laki-laki, tapi saudara perempuan juga. Jadi orang-orang yang paling hina dalam pandangan kita, dalam pandangan masyarakat, justru mereka yang punya hubungan darah dengan Yesus. Dengan kata lain. Ya. Orang-orang yang dianggap pecundang. Di Amerika dikenal dengan istilah the losers. Okay. The losers.
Ya. Tapi mereka lah yang apa? Yang sesungguhnya menjadi saudara sedarah, saudara satu darah dengan siapa? Dengan Yesus. Kita seringkali berpikir bahwa orang-orang yang miskin, kelaparan, tidak punya pakaian dan lain sebagainya. Aduh, itu mereka itu tidak diberkati Tuhan pendeta, makanya karena mereka malas dan lain sebagainya. Seringkali kita berpikir seperti begitu. Tetapi tidak selalu, saudara. Ya, tentu saja ada penyebab kemalasan, ya. Alkitab berbicara, tapi ada orang yang menjadi miskin bukan karena kemalasan, ada orang menjadi miskin karena bencana alam, saudara. Kita sudah pelajari waktu lalu. Ada orang yang menjadi miskin bukan karena apa-apa, tapi karena seperti Yesus, dia ingin apa? Dia ingin bersama-sama, karena dia lebih memikirkan tentang kerajaan surga, apa yang dapat dia lakukan bagi umat manusia. Tapi kita seringkali melihat keberadaan seseorang itu dari apa harta benda yang dia miliki. Terus terang saja, ada satu anggota saya yang datang kepada saya, dikatakan, pendeta, saya sakit hati. Bukan datang pada saya, dia bicara di komite kami. Ya, kami ini sakit hati. Kenapa? Ada orang-orang dari tempat lain katakan, oh, pendeta Rantung itu kayaknya belum diberkati. Oh, kenapa pendeta Rantung belum diberkati? Karena dia nggak punya rumah, dia di New Jersey. Nggak punya rumah dia di New Jersey, masih tinggal di apartemen dia. Jadi artinya, mungkin dengan kata lain, saya belum diberkati. Tapi kita melihat bahwa berkat dari surga bagi kita. Jangan kita nilai dari apakah saudara dan saya itu punya rumah, tidak punya rumah, punya mobil, tidak punya mobil. Diberkatinya kita itu oleh sebab hubungan yang erat yang kita miliki dengan Tuhan kita saat ini, dan juga oleh sebab apa ya? Kerajaan surga. Kalau saya sudah terus-menerus diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa nama saya terus tertulis dalam buku kehidupan, saya tidak peduli, saudara. Saya mau tinggal di apartemen sampai saya pensiun atau sampai saya mati, itu urusan Tuhan. Yang bagi saya yang utama, jangan sampai nama saya itu lepas dari buku kehidupan. Dengan cara apa? Mungkin menghina orang lain, ya. Dengan cara menghina orang lain. Tapi itulah ya, seringkali yang paling kecil, yang paling hina, the least bahasa Inggrisnya, itu kita hina. Tapi orang-orang yang kita hina, hati-hati. Mereka adalah saudara satu darah dengan siapa? Satu darah dengan Yesus. Ya. Dan berikutnya, kita lihat poin berikutnya ya. Yang di sebelah kanannya diberkati, terimalah kerajaan. Ya, terimalah ya. Jadi ini adalah grup yang diberkati dan grup yang apa? Dikutuk. Yang dikutuk apa? Menyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan apa? Disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tidak ada yang setengah-setengah. Kita hanya bisa masuk ke dalam satu grup kambing atau satu grup apa? Satu grup domba. Kalau kita adalah kambing, domba, pertama-tama domba, maka telah diberkati, itu telah disediakan, itu kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak apa? Sejak dunia dijadikan, since the foundation, bahasa Inggrisnya, since the foundation of the world. Ya. Dengan kata lain, itulah tujuan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan. Dia menciptakan Adam dan Hawa dalam rupa dan gambar Allah, ya, untuk selalu memiliki satu keberadaan dengan Allah, untuk tidak pernah terpisah dengan Allah. Itulah yang Tuhan telah sediakan. Tuhan menyediakan surga selalu. Tuhan hanya memiliki surga bagi saudara dan saya. Tetapi apa yang terjadi dengan dosa? Ya, pada saat kita menolak Tuhan dan menjadi dikutuk, dengan kata lain, ya, maka yang terjadi bagi kita, yang disiapkan itu bukan apa yang Allah sudah siapkan dari semula. Tetapi itu yang sudah disiapkan bukan untuk manusia. Itu api kekal. Pada saat dunia dijadikan tidak ada rancangan surga supaya saudara dan saya masuk neraka atau api kekal. Kita dijadikan dalam rupa dan gambar Allah untuk selalu bersama-sama dengan Allah. Tapi karena kita melalui Adam dan Hawa memilih berdosa, maka yang disediakan bagi kita itu kita sendiri yang memilih untuk keluar. Dan di mana kita? Kita akan masuk kepada apa yang sudah disediakan bagi setan dan pengikut-pengikutnya, bagi iblis dan pengikut-pengikut. Tapi itu bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan manusia tidak masuk ke dalam api neraka. Tapi kalau kita mengikuti setan, maka Tuhan pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain membiarkan kita yang seharusnya masuk surga, sekarang masuk ke dalam api kekal yang bukan disediakan untuk manusia pada mulanya, disediakan hanya untuk setan, tetapi karena kita mengikuti setan, maka kita telah masuk bersama-sama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Itulah Tuhan, yang disediakan Tuhan itu hanya untuk kebahagiaan kita.
Tapi kita seringkali memilih untuk masuk ke dalam api neraka tersebut. Ya, jadi itulah ya. Nah, pertanyaannya juga kita bisa lihat ya. Bagaimana kita tidak dapat melihat, memisahkan secara lahiriah. Kita tidak dapat memisahkan. Ya, ini sangat menarik, sangat menarik. Ada begitu banyak persamaan dapat kita lihat antara kambing dan domba. Kalau Anda pada saat mereka masih kecil, kadang-kadang tidak terlalu kelihatan. Kami pernah memiliki dua-duanya. Waktu kami di Ethiopia, kami memiliki kambing dan domba. Pernah kami pelihara hanya untuk senang, untuk melihat ada pet begitu ya. Mula-mulanya sih tadinya mau dipotong, tapi kita tidak sampai hati untuk kemudian potong. Tapi poinnya adalah ada banyak persamaan antara kambing dan domba. Sepertinya hampir sama, ya. Dan kadang-kadang gembala-gembala di Ethiopia itu membawa mereka sama-sama, ya. Tetapi ada perbedaan, ya. Walaupun mereka bersamaan, ada perbedaan, yaitu mereka makan yang berbeda. Domba memilih makanan yang apa? Yang khusus, ya. Harus makanan yang khusus. Sedangkan kambing, waduh, dia hantam serabutan, dia hantam kiri kanan, dia hantam kiri kanan. Berikutnya apalagi? Domba itu harus dikumpulkan bersama-sama. Kenapa? Karena tempat untuk di mana mereka akan berada itu berbeda. Misalnya, domba itu dapat berada di tempat yang lebih dingin. Kenapa? Karena kulitnya lebih tebal. Kambing harus di tempat yang lebih hangat karena kulitnya itu lebih tipis daripada domba. Kulitnya lebih tipis. Jadi harus dipisahkan. Lalu apalagi salah satu ciri khas daripada kambing? Kambing ini sangat rakus. Segala sesuatu dia mau ambil. Dia suka menyerobot apa saja. Dia tidak. Kalau domba itu lebih memiliki kebersamaan dengan sesama domba. Tidak saling mendahului mereka. Sesama domba tidak saling mendahului. Seperti bus kota di Jakarta ya. Jadi saling berbagi. Tapi kambing itu segala sesuatu untuk saya, untuk saya, untuk saya, untuk saya. Itulah sebabnya dalam perumpamaan ini. Yang dikutuk itulah bahaya kambing. Oleh sebab keberadaan daripada kambing yang sangat selfish dengan kata lain. Yang sangat selfish. Maunya hanya untuk diri mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah kita kambing atau apa? Domba ya. Perbedaannya mungkin kita tidak bisa dilihat, tapi perbedaannya daripada apa yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita lakukan kepada saudara-saudaranya Yesus, yaitu orang-orang yang dianggap hina oleh dunia. Pada saat mereka membutuhkan, kita memenuhi kebutuhan mereka, kita melayani mereka. Dengan kata lain, bahwa manusia di dalam dunia ini memerlukan kebutuhan. Ya. Memerlukan kebutuhan, bukan hanya secara fisik, ada yang fisik, kelaparan, kehausan, ya, pakaian, tetapi juga ada kebutuhan untuk bersama. Ini bukan hanya berbicara pada saat orang yang berada di, orang yang sedang sakit, orang yang dalam penjara, orang yang orang sakit penjara, itu mereka membutuhkan apa? Persahabatan. Dengan kata lain, bukan hanya orang di penjara, orang ada yang di rumah, tetapi berada dalam penjara dosa sekalipun, kita harus dapat membantu mereka. Memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada dalam penjara dosa. Hubungi mereka, datangi mereka. Ya. Orang-orang yang dalam sakit, bukan hanya sakit di rumah sakit, tapi sakit dalam apa? Sakit hati, mungkin, dan lain sebagainya. Adakah kita mendoakan mereka? Adakah kita mencoba untuk menjangkau mereka? Dengan kata lain, apa yang kita lakukan itu harus nyata. Bukan hanya dari dalam apa ya? Dalam pikiran. Dan ini kita lihat ya. Dan kita lihat akan ada persamaan selain ini ya. Ada persamaan di antara domba dan kambing ini. Yaitu sama-sama kaget. Sama-sama kaget. Yang domba, kapan kami buat itu untuk engkau Tuhan? Lalu yang kambing kata, kapan kami tidak buat itu untuk engkau? Kapan kami tidak melayani engkau? Oke, sama-sama apa? Sama-sama kaget. Tetapi kagetnya mereka itu karena alasan yang berbeda. Sama-sama kaget, tapi alasan yang berbeda. Orang yang diberkati, domba-domba itu, karena mereka tidak merasa melakukan untuk Yesus, karena itu sudah secara otomatis mereka lakukan. Ya. Itu adalah kebaikan-kebaikan mereka. Pada saat mereka menguatkan orang yang lemah, memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan, atau mereka melakukannya itu tanpa harus, ini ada program gereja nih, makanya saya harus buat. Tidak. Mereka melakukannya itu tanpa harus ada yang foto untuk ditaruh di Facebook dan lain sebagainya. Tidak. Mereka melakukan itu karena merupakan bagian dari kehidupan mereka.
bagian dari kasih mereka kepada orang lain secara spontaneous. Bukan supaya diingat-ingatkan, ada pengumuman besok ya kita akan membantu orang-orang yang miskin di tempat ini. Mari kita feed the homeless dan lain sebagainya. Puji Tuhan kalau itu kita buat. Tetapi marilah kita melakukannya keluar dari dalam hati. Hati yang mencintai sesama manusia. Yang manusia-manusia yang khususnya saudara-saudara sedara daripada Yesus. Dan sedangkan orang yang dikutuk, mereka tidak melakukan kaget. Kapan kami tidak melayani engkau? Ya, mereka kaget karena mereka katakan, kita tidak diinformasikan. Kenapa tidak ditaruh pendeta di Facebook? Kenapa tidak ditaruh di chat dan lain sebagainya? Tetapi disinilah ya kita dapat melihat bahwa kasih itu bukan sesuatu program. Ya. Kasih itu bukan sesuatu hal yang yang harus disuruh-suruh. Tapi tindakan kasih yang nyata yang dapat kita lakukan kepada orang lain adalah dari sesuatu yang dari dalam. Sedangkan bagi para kambing, mereka akan berbuat baik itu hanya kalau supaya ada yang lihat, berbuat baik kalau supaya ada dapat pujian dan lain sebagainya. Tapi marilah kita melakukannya dari dalam keluar, bukan dari luar untuk kemudian kita lakukan di dalam untuk baru melakukan hal tersebut. Satu kutipan terakhir, satu kutipan yang sangat menarik dari Ellen White ya, dari di buku Desire of Ages dikatakan, bila kita mengasihi dunia sebagaimana Yesus, bagaimana Ia telah mengasihinya, maka bagi kita tugasnya dilaksanakan. Artinya telah selesai. When we love the world as He has loved it, then for us, bagi kita, His mission, ya, pelayanan Kristus tersebut, misi Kristus itu telah dilaksanakan, telah selesai. Dan kita cocok untuk surga. We are fitted for heaven, for we have heaven in our hearts. Bagaimana caranya kita memiliki surga dalam hati kita? Marilah kita menjadi seperti domba, ya, memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Ya, entah itu secara fisik, psikis, secara spiritual, ya, kita memenuhi kebutuhan orang-orang agar supaya kita dapat melihat surga itu ada di dalam diri kita, dan dengan kata lain, misi Kristus telah menjadi kenyataan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita. Saya bawa ini semua dalam nama Yesus.